Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah prasasti Ciaruteun berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Punawarman. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi 1, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Ciaten di dekat Bogor, Prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan Prasasti Cidanghiang di Padenglang, Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh orang bangsawan asal Salangkayana, India yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Sejak saat itu, Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga tahun 831 Masehi. Setelah melarikan diri Kerajaan Tarumanegara, ibu kota Kerajaan Tarumanegara, Jayasingapura, menggantikan pusat pemerintah dari kerajaan ayah mertuanya, Kerajaan Salakanegara. Sejak saat itu, Kerajaan Tarumanegara berkuasa atas kerajaan-kerajaan setempat, sementara Kerajaan Salakanegara hanya menjadi kerajaan daerah biasa saja. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seorang Maharesi berkebangsaan India dari dinasti Salangkayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Jayasingawarman kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman IV, Raja Salangkanegara, yang ketika itu berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Rajatapura atau biasa disebut Salakanegara atau Kota Perak merupakan ibu kota dari Kerajaan Salakanegara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Padenglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salangkanegara dari Dewawarman I sampai Dewawarman IV. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status Kerajaan Salangkanegara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian. Di samping Kerajaan Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Sejak wafatnya Jayasingawarman, tampuk kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh Dharmayawarman. Namun sayangnya sepak terjang Dharmayawarman tidak begitu banyak tercatat dalam sejarah. Baru sejak pemerintahan Punawarman sebagai raja ketiga, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan itu runtuh. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Jayasingawarman dari 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman dari 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Punawarman dari 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman dari 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman dari 455 sampai 515 Masehi. 6. Chandrawarman dari 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman dari 535 sampai 561 Masehi. 8. Kartawarman dari 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman dari 628 sampai 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman dari 639 sampai 640 Masehi.
11. Naga Jayawarman dari 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 Linggawarman dari 666 sampai 669 Masehi. Puncak kejayaan Tarumanegara. Sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Dalam masa kepemimpinan Punawarman, kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini kelak menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ, berdasarkan Prasasti Tugu, Punawarman juga disebut telah berhasil membawa kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tembok atau 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Keberhasilan kepemimpinan Punawarman juga memberikan dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Penguatan perekonomian dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Raja Punawarman. Masyarakat kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencaharian sebagai petani dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Berdasarkan catatan penjelajahan Tiongkok abad ke-5 Masehi, Fahian, selain bertani, masyarakat juga bermata pencaharian di sektor peternakan, perburuan hewan, perdagangan culak badak, kulit penyu, hingga perak. Tidak hanya memperkuat politik dalam negeri, Punawarman juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, Punawarman berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok. Dengan demikian, perdagangan internasional antara kerajaan Tarumanegara dan Tiongkok dapat berjalan dengan baik. Selain urusan perdagangan, bidang pelayaran yang dapat menghubungkan masyarakat di kedua wilayah itu pun berhasil mencapai sebagai akibat dari hubungan diplomatik ini. Kesuksesan kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Punawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya seorang diri saja. Dalam mengembangkan politik dalam negeri maupun luar negeri, Punawarman dibantu oleh kedua adiknya, Cakrawarman yang menjabat sebagai Panglima dan Nagawarman yang menjabat sebagai Panglima Laut. Selain dikenal atas kecemerlangan Punawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, yang mana berbudi pekerti luhur dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Berdasarkan catatan Fahian, pada tahun 414 Masehi belum banyak penduduk yang menganut ajaran Buddha, sementara penganut Hindu berhasil mendominasikan di kependudukan kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Punawarman, kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana sebagai yang terekam dalam Prasasti Tugu. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12, Linggawarman, yang berkuasa sejak 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang.
Dia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ke tumpuan kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanegara kepada kerajaan Sunda. Hal ini mengandung perpecahan lebih lanjut ketika kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Ninggawarman ini, sisa-sisa reruntuhan wilayah kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh meneruskan perjalanan kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Reruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar di mana pada saat itu kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. Sepanjang kelangsungan pemerintahannya, kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa bukti sejarah yang kemudian bisa dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan hingga saat ini. Bukti peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud yang beraneka ragam, seperti prasasti, arca, dan karya sastra. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara yang masih tersisa hingga saat ini. Prasasti. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang dapat dijadikan sumber sejarah. Biasanya prasasti ditulis pada sebuah bahan yang keras dan tahan lama seperti batu, logam, hingga lontar. Dalam membuktikan kebenaran dan jalan sejarah kerajaan Tarumanegara pun para sejarawan memperoleh banyak informasi dari prasasti yang ditemukan. Sepanjang penggalian arkeologis yang dilakukan sejauh ini, terdapat 7 buah prasasti yang menjadi bukti kebenaran kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan secara tersebar, terutama di daerah Bogor yang ditemukan 5 buah, disusul di Jakarta yang menyisakan 1 buah. Kemudian di Lebak, Banten yang ditemukan 1 buah. Yang pertama ada prasasti Ciareteum atau Ciampea. Prasasti ini ditemukan di Ciampea, Bogor. Dalam prasasti ini dapat kita temukan ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang dituliskan dengan huruf Palawa. Dan dalam bahasa Sanskerta yang berbunyi, kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu yang kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani dan masyhur, Punawarman penguasa Tarumanegara. Yang kedua prasasti Jambu atau Koleangka. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat kota Bogor. Prasasti yang biasa disebut prasasti Jambu ini berbisikan sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Punawarman yang berbunyi, yang termasyhur serta setia kepada tugasnya adalah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya yang tidak dapat tembus oleh pandang musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan keberanian kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Yang ketiga ada prasasti kebun kopi. Prasasti ini ditemukan di Muara Hilir, Cibunglang. Dalam prasasti ini dapat ditemukan 2 kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Ayuwarati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang keempat ada prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang kisah pengalian sungai Cadrabaga oleh Jaya Singawarman dan sungai Gomati oleh Punawarman. Yang kelima ada prasasti Cidanghiang atau Lebak. Prasasti ini ditemukan di Padenglang, Banten dengan isi yang berbunyi, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Punawarman yang menjadi panji sekalian raja. Yang keenam ada prasasti Muara Ciaten. Prasasti Muara Ciaten merupakan salah satu peninggalan prasasti kerajaan Tarumanegara dan terletak di tepi sungai Cisaden atau lebih tepatnya di dekat Muara Ciaten. Adapun alamat lengkapnya yaitu Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbuang, Kabupaten Bogor. Yang ketujuh ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di daerah hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Adapun letak ketinggian dari prasasti ini kurang lebih 559 mdpl. Arca. Arca merupakan seni patung yang memiliki tujuan penggunaan untuk peribadatan terhadap dewa-dewi tertentu.
Sepanjang penggalian sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat arca-arca yang ditemukan, antara lain 1. Arca Rajarsi, 2. Arca Wisnu Cibuaya 1, 3. Arca Wisnu Cibuaya 2,